Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode ke-15. Pada kisah yang lalu diceritakan, Salman dapat menangkap dan melihat 3 cahaya yang terpancar saat Rasulullah memukul pangkurnya pada sebongkah batu besar. 3 cahaya itu bermakna sangat dalam bagi Salman. Sementara itu, iring-iringan pasukan dari Mekah sudah hampir mendekati Madinah. Wahai lelaki pemberi peringatan, tahukah engkau apa yang dirasakan para penyerangmu? Abu Sufyan, kawan lamamu, panglima tertinggi pasukan penghancur dari Mekah, terpana di atas kudanya. Lihatlah Abu Sufyan, padang rumput yang seharusnya hijau sekarang menjadi gundul dan kering kerontang. Makanan hewan yang kita bawa pasti tidak cukup untuk bertahan lama. Kita harus cari jalan keluarnya. Hei, lihat itu Ikrimah. Muhammad dan orang-orangnya melakukan kesalahan yang akan mereka sesali seumur hidupnya. Ada apa ini? Orang-orang Madinah justru membuat tenda-tenda di luar benteng Madinah. Aku pikir mereka berada di dalam benteng. Iya. Kita akan menggempur mereka dalam waktu yang singkat. Ya. Kita lumatkan mereka. Siapkan penyerbuan. Dengan penuh nafsu, Abu Sufyan, Ikrimah, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan para petinggi Quraisy berteriak-teriak memberi komando untuk siap menyerang. Wahai saudara-saudaraku semua, bersiaplah untuk maju berperang. Kita hancurkan Madinah. Pasukan pertama, serang! Barisan pertama pasukan Mekah dan sekutunya menyerang. Tiba-tiba mereka berhenti mendadak, membuat kegaduhan di barisan tengah karena tubuh-tubuh mereka saling berbenturan ketika barisan yang di depannya berhenti secara mendadak. Hei, jangan menabrak dia! Dasar gagal kurus! Aduh! Berhenti! Tolong! Mereka sudah di depan mata, kenapa berhenti? Tahan! Di depan ada parit lebar dan dalam. Kalian akan terjerumus kalau teruskan serangan. Tahan! Tahan kudanya! Tahan kudanya! Ya, Jangan maju kalau tidak ingin tercebur! ya. Abu Sufyan dan para petinggi Quraisy terbelalak. Madinah telah dikelilingi oleh parit raksasa. Semua terpana. Belum habis keterkejutan mereka, tiba-tiba dari angkasa meluncur ribuan anak-anak panah menyerang mereka. Seketika porak-poranda, pasukan yang dipimpin Abu Sufyan berlarian menyelamatkan diri. Abu Sufyan, banyak pasukan kita yang tewas terkena anak panah mereka. Mundur pasukan kita! Pasukan, mundur! Duhai lelaki yang tidak pernah mendendam, strategi pertahanan parit telah membuat musuh-musuhmu kesal dan hampir putus asa. Pertahanan parit jelas di luar imajinasi mereka. Tuan Kaspa, kita sudah sama-sama maklum bahwa kedatangan Tuan ke perbatasan dan bertemu saya adalah untuk mencari tahu makna ayat-ayat Kuntab Suk. Saya tidak memaksa. Jika Guru Kore keberatan, ini sama sekali tidak mendesak. Dan saya tidak ingin membahasnya di rumah.
Kita akan membahasnya di suatu tempat yang layak untuk dibahas. Di suatu tempat yang berada agak jauh dari sini. Guru Kore mengajak Kasfa untuk mendiskusikan perihal ayat-ayat Kuntapsuk. Untuk itu, Kasfa harus menemui Guru Kore di suatu tempat yang menurut Guru Kore berada di kaki gunung yang letaknya agak jauh dari desa. Pagi itu, saat udara masih dipenuhi kabut, Kasfa keluar dari rumah Guru Kore. Guru Kore menolak membicarakan isi Kuntapsuk di rumahnya karena isi ayat-ayat Kuntapsuk terlalu rahasia. Udara masih terlalu dingin. Matahari belum keluar. Angin gunung masih bertiup kencang. Untunglah aku membawa selimut yang diberikan Masya. Membincangkan Kuntapsuk tidak boleh sembarangan. Sembarang orang, apalagi sembarang tempat. Saya telah memilih tempat untuk kita dapat membahas ayat-ayat Kuntapsuk itu. Di sebelah utara desa, di sebuah gua, di atas dinding-dinding gunung yang gemerlap. Saya menunggu Anda di sana, Tuan Kasfa. Nah, aku harus menyeberangi sungai ini. Demikian gambaran yang diberikan Guru Kore. Setelah itu, aku akan sampai di lembah, kemudian mendaki gunung, yang nantinya akan bertemu dengan sebuah gua yang memantulkan cahaya. Kasfa melanjutkan pendakiannya. Seketika pandangannya terpana dan takjub pada sebuah dinding gunung yang gemerlap yang memantulkan sinar matahari pagi. Indah sekali batu-batu yang tersusun rapi di dinding gunung ini. Sangat cemerlang. Jauh lebih gemerlapan dibanding istana Khosrow. Kasfa segera memasuki gua. Di dalam gua, Kasfa lebih terpesona dengan keindahannya. Batu-batu stalagmit dan stalaktit menghiasi dinding gua itu. Suara air menitik keluar dari pori-pori gua itu, menciptakan suara yang indah, penuh kedamaian. Guru Kore. Guru Kore. Suara Kasfa memantul dari dinding ke dinding. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara yang juga memantul, berputaran di dalam gua. Wahai engkau yang mengagumkan, sebarkanlah kebenaran. Seperti seekor burung yang bernyanyi di atas pohon berbuah ranum. Bibir dan lidahmu bergerak laksana pedang yang tajam. Itu suara Guru Kore. Hanya saja terdengar lebih bertenaga dan sakral. Aku tahu kalimat-kalimat itu adalah ayat-ayat dari Kuntapsuk. Tetapi, di mana Guru Kore berada? Aku belum bisa melihatnya. Mereka yang berdoa berlari, bak sekawanan banteng perkasa. Hanya anak-anak mereka yang menunggu di rumah. Di rumah, anak-anak itu menunggu induk sapi. Wahai engkau yang memuji Tuhan, pegang teguhlah kebijaksanaan yang memberimu sapi dan kebaikan. Sebarkanlah ini kepada mereka yang mendapat tuntunan seperti seorang pemanah mengarahkan mata panahnya. Kasfa melangkah masuk ke gua lebih dalam. Sosok remang-remang yang semakin jelas dilihatnya. Dia tersenyum melihat kedatangan Kasfa yang segera menghampirinya. Bagaimana pendakianmu, Tuan Kasfa? Ya, cukup baik Guru Kore. Ya, apa kau sudah siap untuk mendiskusikan Kuntapsuk? Lebih dari siap Guru Kore. Sebenarnya, Im terlalu berlebihan jika mengira bahwa aku tahu banyak tentang makna Kuntapsuk. Ayat-ayat itu terlalu suci dan sulit ditembus. Setidaknya Guru Kore telah menekuni ayat-ayat Kuntapsuk dalam waktu yang lama. Ya, Tuan Kasfa. Saya sudah cukup lama mempelajari Kuntapsuk. Kata kuntap artinya penghapus kesengsaraan dan masalah.
Kuntap terdiri dari dua kata, kun, yang artinya dosa dan kesengsaraan. Sedangkan tap maknanya pembasmi. Kuntap bisa bermakna pembasmi dosa dan kesengsaraan. Semua ayat di dalam Kuntap Suk menyebutkan perihal penghapusan kesengsaraan dunia. Tapi bukankah kata kuntap juga bermakna kelenjar yang tersembunyi dalam perut? Ya, mungkin saja. Karena makna sejati dari ayat-ayat itu memang tersembunyi dan baru akan terungkap pada masa yang akan datang. Semua kitab-kitab kuno tidak ada yang lewat menyebut Kuntap Suk. Teka-teki yang tidak terpecahkan. Saya akan membacakan salah satu ayat yang selalu membuat saya penasaran. Inilah bunyi ayat itu. Wahai manusia, dengarkan ini dengan takzim. Manusia terpuji akan diagungkan. Wahai Raja yang pengasih, kami menemukan 60.090 lelaki gagah berani menghancurkan musuh-musuh mereka. Agak berbeda, tetapi maknanya kurang lebih sama. Penyebutan kata yang sedikit berbeda, tetapi maknanya sama. Pujian agung, itu yang terdapat dalam terjemahan saya. Sedangkan manusia terpuji, terdapat dalam terjemahan Anda, Guru Kore. Makna yang nantinya paling mendekati adalah dia kelak terpuji. Risi penerima Weda memberikan nama pada manusia terpuji yang dijanjikan itu. Narasansa Asfisyate. Maknanya yang terpuji dari kalangan bangsanya. Guru Kore, apakah benar ayat-ayat ini membicarakan kedatangan seorang penyelamat, Pangeran Kedamaian? Menurut Tuan Kasfa sendiri, bagaimana? Hampir semua tradisi agama berbagai bangsa selalu ada nubuat tentang seseorang yang dijanjikan. Kuntap Suk menambah daftar itu. Lantunkanlah pujian bagi Raja Dunia yang serupa cahaya. Laksana dewata terbaik di antara manusia. Dialah penuntun bagi semua manusia dan memberi perlindungan kepada semua. Raja Dunia.